Dan kita tidak menginginkan sama sekali ada yang namanya PHK di Ancol. Jadi kalau Anda katakan BUMD yang punya hati saat ini, Ancol adalah di antara yang sedikit itu. Geis ini adalah komisaris BUMD Pembangunan Jaya Ancol. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Geis adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Geis sebaliknya. Kalau bicara dia seperti preman yang tak tahu tata krama, kasar, artikulasinya kacau, dan bahkan sering berkesan tak berlogika. Kebongkar, banyak proyek mangkrak di Ancol sejak era Anies dan Tuyul Ancol. Pantes si Tuyul kabur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Banyak proyek mangkrak yang ada di PT Ancol kini menjadi sorotan. Gagalnya Geis Khalifah dalam mengelola manajemen aset dituding menjadi sebab Ancol diambang kebangkrutan. Anies Baswedan yang menunjuk Geis sebagai komisaris pun didaulat menjadi akar permasalahan di Ancol saat ini. Beberapa waktu silam, mantan komisaris utama dan independen PT Pembangunan Jaya Ancol, Thomas Rikasi Lembong, menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. Seperti pembangunan Hotel Bintang 5 persis di samping Putri Duyung terbengkalai. Selain itu, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk. Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal. Selain itu juga adanya sengketa aset SeaWorld Ancol hingga disidangkan di Mahkamah Agung. Pembangunan akuarium ini adalah hasil kongsi Ancol dengan Lipo Group yang semula berjalan baik, malah berujung sengketa. Ancol lah yang memenangkan sidang di MA, namun justru Ancol ini tidak berkembang. Banyak proyek gagal, mangkrak atau bermasalah di Ancol. Terlebih mengkonfirmasi terkait pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk. Pengusaha bernama Hendra Lee atau HL menyebut semua berubah saat terjadi sengkarut kerja sama pengoperasian sebagian bangunan musik stadion antara PT Pembangunan Jaya Ancol atau PJA dengan BUMD DKI Jakarta dengan PT WAIP dan perusahaan yang menaungi manajemen stadium tersebut. Konflik akhirnya menyeret nama besar seperti ex-dirut PT PJA Budi Karya Sumadi dan dirut PT WAIP Freddy Tan. Bahkan pengusaha Hendra Lee sebagai pemilik perusahaan dirugikan nyaris 300 miliar rupiah akibat sengketa ini. Terbaru, pembangunan dan pengelolaan Ancol Musik Stadium di Ancol Beach City diduga berindikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah. Terkait musibah yang menimpanya tersebut, pengusaha ini kembali bersuara betapa sulitnya meraih keadilan di negeri ini. Dirinya berpendapat bahwa hukum di Indonesia sudah tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah, khususnya investor seperti dirinya. Pernyataan pengusaha Hendra Lee bahkan nyaris terbukti saat komisaris utama dan independen PT Pembangunan Jaya Ancol, Thomas Rikasi Lembong, menyebut bahwa politik internal BOD Ancol untuk kepentingan pribadi atau kelompok hingga sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. Salah satunya pembangunan Ancol Beach City atau ABC Mall yang kualitasnya buruk. Tak cuma itu, Ombudsman RI pun sudah mengeluarkan surat rekomendasi adanya maladministrasi terkait perjanjian kerjasama antara PT Pembangunan Jaya Ancol dengan beberapa pihak, yakni terkait adanya aset negara di appraisal secara sepihak, padahal ada kerugian keuangan negara. Sayangnya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak merespon positif temuan Ombudsman tersebut. Saya pikir sikap yang ditunjukkan PJ Heru yang menarik diri dari lingkaran sengkarut masalah yang ditimbulkan Anies juga bukan hal yang seutuhnya salah. Mengingat hancurnya manajemen PT Ancol juga menjadi tanggung jawab mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang kita tahu bahwa Anies telah mengangkat anak buahnya Geis Khalifah sebagai komisaris Ancol. Dan terbukti bukan? Setelah Tuyul Ancol peliharaan Anies ini menjadi komisaris, apa yang dia lakukan? Ya, menjadi buzzernya Anies. Bukan menjalankan tugas sebagai komisaris yang mampu membawa hal-hal baik bagi Ancol.
tapi malah merusak dan meninggalkan warisan yang buruk. Lihatlah sekarang kondisi PT Ancol yang kian hari kian merugi. Banyak proyek-proyek mangkrak karena kegagalan dalam mengelola manajemen. Dan itu terjadi karena gagapnya Anies dalam menaruh antek-anteknya yang jelas tidak becus kerja. Terlebih setelah banyaknya proyek-proyek mangkrak terbongkar hingga Ancol terancam bangkrut, Guys malah kabur dengan alasan ingin meringankan beban PJ Heru Budi. Ini kan jelas blunder. Bukannya bertanggung jawab, malah lari dari masalah dan segera cuci tangan. Makanya sangat benar apa yang dikatakan oleh Anies, bahwa pendukung itu mencerminkan sifat yang didukung. Jika Anies adalah orang yang doyan lari dari masalah, maka pendukungnya juga demikian. Bagaimana kalau menurut Anda? Antara Pak Sandi dan Pak Anies kalau di berita saya agak membingungkan soal 0 rupiah dari 0% 0 rupiah untuk pembelian tanah. Nah kemudian saya melihat ini untuk yang 7 juta penghasilannya. Nah saya ingin tanyakan, rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta? Karena Pak Sandi juga bilang orang yang gaji 4 juta ke bawah nggak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Korupsi tanah DP 0 itu sudah membuat 4 orang menjadi tersangka, dan ini adalah pembangunan janji prioritas ketika masa kampanye yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi gitu ya. Ternyata ada selain soal rumahnya yang nggak sesuai gitu, rumahnya yang nggak sesuai dengan keinginan masyarakat menengah gitu, ternyata ada kasus-kasus korupsi yang melatar belakanginya. Heru Budi dan Pemprov DKI lepas tangan soal DP 0 rupiah, biarkan rakyat yang menilai. Janji yang melenceng dari target, warga DKI yang kena tipu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Jurnal 45. Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta menjanjikan rumah DP 0 rupiah untuk warganya. Janji ini membuat revisi dan penurunan target serta menjadi sasaran kritik. Program ini awalnya diluncurkan Anies Sandi dalam rangka mengatasi masalah kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, terutama mereka dari kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan laman resmi Anies Sandi, www.jakartamajubersama.com, tertera keterangan jumlah kepemilikan hunian di Jakarta baru 51% dari total warga Jakarta untuk rumah tapak dan hunian vertikal. Sedangkan 40% sisanya disebut berasal dari kalangan masyarakat miskin dan belum punya rumah atau hunian sendiri. Tujuan program ini adalah memberi solusi kepemilikan hunian bagi warga DKI Jakarta yang kurang mampu dengan uang DP yang ditanggung terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Nantinya, peserta program DP 0 rupiah mencicil uang DP kepada pemerintah dan bisa melanjutkan cicilan bulanan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Dilihat dari nilai cicilan yang tergolong tinggi setiap bulannya, selain itu syarat utamanya, yakni bagi warga yang memiliki penghasilan antara 4 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Padahal rata-rata warga kurang mampu di ibu kota, penghasilannya di bawah upah minimum provinsi, yakni sekitar 3,6 jutaan rupiah pada saat itu. Tentunya hal tersebut bertolak belakang dengan janji Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye pada Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan penelusuran jawapos.com, saat kampanye Anies dia menyampaikan akan memberikan hunian bagi warga kurang mampu. Ada juga penjelasan bahwa program tersebut dikhususkan untuk hunian vertikal atau rumah susun sederhana milik, bukan rumah tapak seperti penjelasan pada awal masa kampanye. Padahal dulu pada saat kampanye, Anies menyebut bahwa rumah dengan DP 0 rupiah bisa dimiliki oleh warga yang penghasilannya kecil atau di bawah UMP. Tapi setelah menjadi gubernur, Anies mengungkapkan bahwa warga dengan penghasilan di bawah UMP tidak bisa menyicil rumah karena memang menurut Anies uang tersebut tidak cukup dan akan sulit. Lantas pernyataan tersebut diunggah oleh pegiat media sosial Yusuf Muhammad. Dalam narasi cuitannya, Yusuf menyebut bahwa biarkan rakyat menilai siapa sebenarnya pemimpin yang jujur. Di sisi lain, mana ada warga miskin ibu kota yang penghasilannya 4-7 juta, sehingga masyarakat kurang mampu sudah jelas tidak dapat memiliki hunian tersebut. Dan ternyata kebenaran menemukan jalannya sendiri. Dan apa yang diramalkan, apa yang dikatakan Pak Ahok tidak mungkin itu terjadi juga.
Setelah menjadi gubernur DKI, Anies dibuat pusing oleh janji-janji kampanyenya yang terkesan memang retorika dan manis di bibir saja namun sangat sulit untuk dibuktikan. Apalagi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah yang menjerat Yori terkait program DP 0 rupiah Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tidak menyediakan lahan DP 0 rupiah. Hanya pihak ketiga yang akan menyediakannya karena asetnya nanti akan menjadi aset milik pengembang. Jadi sekali lagi, kami hanya memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat calon penerima manfaat hunian tersebut. Jadi bukan dari sisi penyediaan suplai huniannya, tapi dari sisi bantuan pembiayaannya, kata Sarjoko. Benar-benar tak ada yang beres dari kerjaan Anies. Dari sekian banyak janji manis, memang ini yang paling parah tingkat kebohongannya. Janjinya segede gajah, tapi fakta di lapangan, hasil kerjanya hanya sekecil biji wijen. Lagi-lagi Anies ini seharusnya membuat rakyat Indonesia sadar, jangankan jadi gubernur, jadi lurah atau jadi kepala lingkungan aja tidak cocok dan tidak pas. Konon mau naik kelas seperti Pak Jokowi, ngimpi. Jadi Anies memang tidak pantas menjadi pemimpin. Dia hanya pantas menjadi pemimpin bagi keluarganya saja. Rakyat yang dipimpinnya pun sudah banyak yang ditipu. Jadi warga DKI jangan pilih pemimpin cuman modal janji dan kibul sana sini. Cukup ini yang terakhir. Jangan pilih pemimpin yang berak sembarangan, buang tai di mana-mana. Jadi, bagaimana menurut Anda?